Videonya agak kurang. Ntar setting kamera dulu. Di sini ya. Sumur ini adalah tempat pembuangan si wanita yang coba kita berdoa sebentar ya. Oke sobat Piatena, di sini real. Gimana ya? Ini. Nah, ini alat. Kok kenapa tuh? Woi, astagfirullahaladzim. Piatena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sobat Piatena, kembali lagi dengan saya Umay. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Piatena akan membahas tentang penelusuran jejak pembantaian September 1965. Menurut literatur yang saya kumpulkan dan saya rangkum dalam catatan saya, yakni peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September. Sudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam kudeta setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Haji Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan partai-partai komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI ini menjadi perdebatan atau benar atau tidaknya. Jadi perdebatan benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Berikut ini dampak sosial politik dari G30 SPKI. Yakni secara politik telah hadir peta kekuatan politik baru, yaitu Tentara AD. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar kala itu. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI. Dan tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Beberapa informasi dalam artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya itu tidak benar. Tolong diperiksa dan dilakukan modifikasi serta tambahan sumber pada bagian yang diperlukan. Peristiwa ini sampai sekarang masih diliputi banyak misteri. Banyak pertanyaan yang tertinggal. Misalnya dugaan bahwa pemberontakan ini mungkin sengaja diciptakan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Soekarno. Juga ada teori bahwa Soekarno yang melancarkan pembunuhan karena ingin agar kekuasaannya dapat terus berlangsung dan tidak diancam oleh para jenderal angkatan darat. Dari berbagai macam literatur yang kami dapatkan mengenai cerita G30 SPKI, ada yang menarik untuk kami ungkap, yakni tempat di mana mereka dieksekusi atau dibantai. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami sebagai pembuat konten YouTube, kami tidak bertujuan untuk menyinggung. Jadi tim dari Piatena tidak bertujuan sama sekali untuk menyinggung pihak manapun. Kami hanya ingin menelusuri jejak sejarah yang harus tetap kami abadikan agar menjadi lestari di kemudian hari. Oleh karena itu kami menyembunyikan saksi, nama dan tempat yang akan kami telusuri keberadaannya.
kami dalam menelusuri tempat tersebut. Tetap stay tune di channel Biatek. Oke Sobat Biatena, dimanapun kalian berada, saya sekarang sudah berada di lokasi pembantaian yang konon katanya ada banyak versi dari masyarakat sini, yakni sumur tua dan tempat bagaimana pembantaian itu terjadi kala itu. Yuk ikuti kami untuk melihat sumur tersebut. Oke, konon katanya di sini adalah tempat pembuangan mayat PKI. Oke Sobat Biatena, dimanapun kalian berada, lebih tepatnya lagi kita akan bertanya kepada narasumber, yakni penunggu gudang saat ini. Oke Pak, dengan siapa Pak? Ya, nama saya Pak Toyib. Saya selaku penunggu gudang mulai bertahun-tahun, kurang lebih puluhan tahun di sini. Dan untuk mengenalkan pada diri kalian semua bahwa sumur ini adalah tempat pembuangan si wanita yang dibantai dan diperkosa, dan ini adalah lokasi pembantaiannya. Ini. Berarti di situ lokasi pembantaian. Oh ya, ini lokasi pembantaiannya. Sedikit bisa bertanya sedikit sejarah yang ada di sini Pak. Iya. Waktu itu si wanita itu pas mau pulang dihadang segerombolan lelaki, 6 orang lelaki. Ya. Itu cerita dari dulu. Dari nenek moyang dulu. Iya. Dia itu diperkosa di sini. Ya ini tempat bekasnya diperkosa di sini. Terus ini tambang untuk membantainya, digantung. Ada satu alat yang sangat tepat sebagai pembuktian itu adalah ini. Mana ya? Ini alat. Sebuah celurit ya. Ya. Inilah alat yang sangat. Berarti ini sudah disimpan di sini apa? Sudah, ini nggak ada berani. Ini kan mempunyai aura mistis alat ini. Benda ini mempunyai aura sangat mistis sekali. Nggak sembarangan orang memegang benda ini karena sudah dikeramatkan. Makanya ditaruh di sini. Lebih tepatnya ditaruh di situ ya? Di sini ya. Di sini. Apakah dan setiap malam Jumat itu pasti ada penampakan. Contohnya Pak? Konon katanya wanita tersebut itu mau balas dendam. Mau balas dendam kepada semua laki-laki. Pertama, lelaki itu nggak dibunuh, minta disetubuhi, baru itu harus dibunuh. Ceritanya gitu. Berarti yang sering muncul di sini itu sosok perempuan. Sosok perempuan berbaju merah, terus wajahnya itu rusak sebelah, yang sebelah kiri yang rusak, yang kanan itu cantik sekali. Dan konon ceritanya itu wanita adalah anak orang kaya, yaitu saudagar tambak. Berarti gudang ini didirikan, maksudnya itu dibuat pergudangan itu pada tahun berapa? Untuk pergudangan kurang lebih adalah untuk berdiri tahun 65. Tapi untuk direnovasinya itu baru-baru saja. Sekitar kalau nggak salah ya kurang lebih 15 tahun lah untuk renovasi gudang ini. Berarti dari dulu yang tanah tidak bertuan sekarang sudah menjadi gudang, yaitu gudang ekspedisi. Makanya para supir-supir itu setiap malam Jumat sekali ritual. Nah ini salah satu ini adalah dupa.
Berarti setiap malam Jumat itu mesti Pak ya? Pasti, karena sudah dikeramatkan di sini. Namanya adalah ini terkenal dengan julukan Batu Lepak. Gini, nggak tahu ya siapa yang namanya. Katanya ceritanya ini adalah Batu Lepak. Lepak artinya tidak berbentuk. Dan wanita itu katanya ditidurkan di sini. Ini. Di sini Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak siapa tadi? Pak Toyib atas cerita singkat sejarahnya. Lebih tepatnya di sini itu terdapat banyak korban pembantaian, yakni yang terutama yang sering muncul yakni perempuan. Ya, sosok perempuan itu cantik banget, cuma wajahnya itu yang separuh rusak, yang sebelah kanan itu cantik. Oke Sobat Biatena, barusan kalian dengar sendiri kejelasan dari penunggu gudang. Gini Romitis. Ini sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan bukan sembarangan orang ini bisa menghampiri batu ini. Sobat-sobat Biatena, di sini emang hawanya benar-benar beda banget. Agak panas. Padahal ini angin ini cukup semil-semil bisa. Oke Sobat Biatena, konon katanya di sini tempat makhluk-makhluk itu menampakkan diri ya Pak ya? Iya, jadi penampakan sering itu. Berarti tim dan kami akan mencoba menaruh kamera di sini. Oke pemirsa Biatena, kita akan melihat prosesi perizinan di sini. Iya Pak. Iya. Dan untuk membakar dupa nggak segampang itu. Ya, berarti tidak bisa langsung? Ya, nggak bisa. Ya, jadi minta izin dulu. Dia itu nggak mau diganggu dulu, tenang. Coba lagi. Coba kamera arahkan sini. Kalau tuh nggak boleh ditiup. Berarti dibiarin saya mati sendiri ya? Oh gitu. Dan dupa itu nggak boleh karena harus ganjil 3. Coba kita berdoa sebentar ya. Ayo kita. Oke Sobat Biatena, kita akan menaruh kamera Yegen di sini dan kita nanti lihat 2 jam kemudian apakah ada sebuah misteri yang terkena shot kamera di sini. Taruh di mana Pak? Sini aja. Ya nggak apa-apa di sini. Oke Sobat Biatena, ini agak kurang. Ntar setting kamera dulu di sini ya, gini ya. Oke Sobat Biatena, kita akan tinggal kamera di sini selama 2 jam. Dan apakah hal-hal yang aneh saat terjadi di sini? Oke, Sobat Biatena, kita akan mengambil kamera. Sudah menunjukkan pukul 3. Kita akan mengambil hasil apa yang didapat oleh kamera tadi. Astagfirullahaladzim. Apa ini?
Apa ini, Pak? Oke, Sobat Batena, kita menemukan sesuatu. Astagfirullahaladzim. Kita lihat lagi. Ada lagi. Kok kenapa tuh? Woi, astagfirullahaladzim. Jadi sudah enggak mau diganggu lagi. Mending kita Sudah ya, Pak. sudah Ya? saja. Ya. Oke, Sobat Batena. Dia tuh enggak mau didatangi lagi. Oke, Sobat Batena, di sini hawanya sudah benar-benar tidak kondusif. Kita sudahi penelusuran ini dan kami akan melakukan penelusuran lagi ke tempat-tempat yang belum kita pernah kunjungi lagi. Tetap stay tune di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.